Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Rustandi dari kelas RA1 Teknik Informatika semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mesin penetas telur. Presentasi kali ini bertujuan untuk mendapatkan nilai di mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh Pak Ellen Malianto, Eskom MTI. Presentasi kali ini berisi 6 poin inti. Yang pertama itu adalah pengenalan, kemudian sejarah, cara kinerja, manfaat, kendala mesinnya, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada tahap pertama pengenalan ini, saya akan menjelaskan tentang mesin tetasnya. Mesin tetas adalah alat yang digunakan untuk menetaskan telur unggas secara buatan dengan cara meniru kondisi alami indukan seperti suhu, kelembaban, dan rotasi telur agar proses penetasan dapat berlangsung secara optimal tanpa bantuan induk ayam atau unggas lainnya. Dalam konteks teknologi modern, mesin tetas dapat dilengkapi dengan sistem otomatisasi dan pengendalian berbasis microcontroller, sehingga proses pemanasan, pengaturan kelembaban, dan pembalikan telur dapat dilakukan secara otomatis dan terprogram. Kemudian pada tahap sejarah. Nah, sejarah mesin penetas telur ini dimulai dari konsepnya. Nah, konsep mesin tetas pertama kali dikenal lebih dari 3000 tahun lalu di kota Fayum, Mesir. Bangunan dari lumpur dan batu bata digunakan sebagai inkubator alami. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi, bangunan dari lumpur dan batu bata ini digunakan sebagai inkubator alami dengan oven. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini itu bisa terlihat ada api gitu di dalam ruangannya. Nah, jadi mesin ini juga konsepnya ini juga dia ada oven, ventilasi, dan teknik pembalikan telur harian. Nah, bahkan mereka juga sudah memahami pentingnya menjaga suhu dan kelembaban untuk keberhasilan penetasan dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Teknik ini kemudian menginspirasi bangsa Eropa. Namun karena tidak cocok dengan iklim dingin, ilmuwan Prancis seperti de Beaumont mulai mengembangkan mesin tetas buatan berbasis fermentasi dan termometer pada abad ke-17 berbasis komputer. Perkembangan teknologi di abad ke-20 memungkinkan terciptanya mesin tetas modern dengan sistem pemanas otomatis, kontrol kelembaban, dan rak pemutar otomatis. Nah, untuk di Indonesia sendiri, penggunaan mesin tetas modern mulai diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh sebuah perusahaan unggas di Bandung yang juga memproduksi mesin tetas sederhana berkapasitas 100 hingga 500 butir telur untuk dijual pada dekade 1970-an. Perkembangan pesat terjadi seiring masuknya perusahaan-perusahaan peternakan ayam ras berskala besar, baik milik dalam negeri atau PMDN maupun asing atau PMA. Mereka mulai menerapkan teknologi mesin tetas yang lebih canggih dengan dukungan sistem manajemen peternakan modern, mendorong industrialisasi sektor perunggasan nasional. Kemudian masuk ke poin 3, yaitu cara kinerja. Cara kinerja penetas telur. Jenis mesin berdasarkan sistem kerjanya. Mesin tetas dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sistem kerja, kapasitas menampung telur, dan kelengkapan komponennya. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu tradisional. Sistem kerja mesin ini masih sederhana dengan proses pembalikan telurnya masih dilakukan dengan tangan.
Selain itu, hanya terdiri dari ruangan tempat telur dan sumber panas. Mesin ini akan cocok untuk skala produksi anak ayam atau itik dalam jumlah kecil atau skala rumah tangga. Biasanya berkapasitas sekitar 50-200 butir telur per unit. Sumber panas biasanya berasal dari bahan sederhana dengan biaya terjangkau seperti lampu bohlam, petromak yang berbahan bakar minyak tanah, atau tungku api yang berbahan bakar sekam padi. Nah, ini untuk gambaran dari mesin tetas tradisional yang memakai bohlam, ada di sebelah kanan sini. Jadi dia di atasnya itu ada bohlam, kemudian telur, nah di bawahnya itu ada airnya. Kemudian cara kinerja penetas telur pada mesin semi otomatis. Mesin tetas semi otomatis merupakan pengembangan dari mesin tetas tradisional, di mana kapasitasnya yang lebih besar, sekitar 200 hingga 700 butir telur. Bahkan terdapat tipe mesin tetas semi otomatis dengan kapasitas lebih besar lagi, mencapai 1000 hingga 1200 butir telur, yang dilengkapi alat pengatur suhu dan kelembapan. Ada pula mesin tetas semi otomatis yang lebih lengkap lagi, yakni dengan memakai pemanas kawat buatan pabrik. Mesin tetas ini dilengkapi tuas pemutar di luar mesin, sehingga pembalikan telur tidak perlu membuka ruangan inkubator karena cukup dengan memutar tuas tersebut. Cara ini relatif lebih efektif dan aman dibandingkan mesin tetas manual. Nah, jika yang manual itu membaliknya pakai tangan, langsung dibuka dulu. Nah, kalau misalnya untuk yang semi otomatis ini dia dari luar ada tuasnya gitu, jadi tinggal diputar. Selanjutnya adalah yang otomatis, ini yang paling canggih. Mesin tetas ini memiliki sistem kerja dan kelengkapan komponen yang lebih mutakhir dibandingkan dengan kedua mesin tetas terdahulu, di mana terdapat pengatur suhu dan kelembapan yang bekerja di digital dan serba otomatis. Mesin tetas ini dilengkapi dengan timer dan didesain agar telur-telur dapat diputar secara otomatis berdasarkan waktu yang sudah diatur sebelumnya. Nah, diaturnya itu oleh si peternak atau pemilik mesin ini. Kapasitas mesin tetas otomatis di pasaran beragam. Di pasaran itu beragam, mulai dari 100 butir untuk skala usaha rumah tangga hingga 1000 sampai 5000 butir telur per unit. Dengan mesin otomatis ini daya tetas juga semakin tinggi. Ya, tentu saja karena mesin ini kan dilengkapi dengan pengatur kelembapan dan suhu otomatis, kemudian ada timernya juga, lalu bisa memutar otomatis, membalik si telurnya otomatis secara teratur. Jadi tentu saja ini bisa meningkatkan daya tetas. Selanjutnya, prinsip dasar penggunaan mesin. Nah, area hatchery atau tempat penetasan telur biasanya terdiri dari ruang penyimpanan telur, jalur transportasi telur, ruang hatchery, dan ruang seleksi. Sebelum memasuki proses inkubasi, kegiatan pendahuluan yang dilakukan meliputi collecting egg, penyimpanan telur tetas, dan persiapan mesin tetas. Perlu adanya manajemen khusus seperti sanitasi, desinfeksi, serta fungsional mesin untuk mencegah penularan bibit penyakit patogen di dalam mesin tetas. Oke, penjabarannya yang pertama itu telur tetas sebaiknya ditetaskan dalam waktu kurang dari 4 hari setelah dikumpulkan, karena penyimpanan yang terlalu lama akan menurunkan daya tetasnya.
Idealnya telur dimasukkan ke mesin tetas saat berumur 3-4 hari dengan frekuensi penetasan 2-4 kali per minggu. Selama penyimpanan, suhu harus dijaga sekitar 18,3 derajat Celcius. Jika disimpan kurang dari 14 hari, maka sekitar 10,5 derajat Celcius. Jika lebih dari itu, untuk mencegah perkembangan embrio yang abnormal atau penurunan daya tetas, telur juga harus dicuci dan didesinfeksi dengan bahan seperti quaternary ammonium sebelum disimpan. Sebelum ditetaskan, telur perlu dipanaskan terlebih dahulu atau pre-warm pada suhu 24-27 derajat Celcius selama 6-8 jam untuk merangsang embrio dan menghindari perubahan suhu mendadak dari ruang penyimpanan ke dalam mesin tetas. Lalu tentang suhu dan kelembapan ruang mesin tetas. Suhu dan kelembapan menentukan tingkat pertumbuhan embrio, keberhasilan perkembangan organ-organ tubuh, hingga tingkat daya tetas. Kelembapan juga berfungsi mengontrol cairan dalam telur, serta membantu merapuhkan kerabang telur untuk memudahkan DOC, memecahkan kerabang. Namun jika kelembapan tinggi juga dapat menyebabkan air terlalu banyak masuk melalui pori-pori kerabang, hingga terjadi penimbunan cairan di dalam telur. Nah, ini tidak baik. Kemudian, embrio akan berkembang dengan baik pada suhu ruang setter 37,8 derajat Celcius sampai hari ke-18 dan suhu diturunkan 0,5 derajat Celcius mencapai 37,3 derajat Celcius pada fase Hetzer. Namun, pengaturan temperatur mesin tetas ini bisa diatur dalam 3 tahap, yaitu early dari hari 1 sampai 10, kemudian middle dari hari 10 sampai 18, dan late pada 19 sampai 21. Untuk memudahkan pengontrolan kematian embrio saat inkubasi. Nah, tentang ventilasi atau sirkulasi udara dari mesin tetas. Pengaturan ventilasi udara di dalam mesin dibuat sedemikian rupa untuk membantu pertukaran udara. Biasanya digerakkan oleh kipas sehingga udara kotor dalam mesin tetap segera berganti dengan cepat. Kemudian tentang kestabilan pemanas. Kestabilan sumber pemanas yang dihasilkan mesin tetap harus menyerupai panas tubuh induk ayam. Sumber pemanas dapat berasal dari listrik, minyak tanah, gas, atau batu bara. Kestabilan suhu dapat dibantu dengan penggunaan sebuah termoregulator yang terpasang di dalam mesin. Nah, tentunya untuk mesin yang otomatis itu ada yang sudah dilengkapi dengan termoregulator. Lalu tentang pemutaran telur dan seleksi. Proses pemutaran bertujuan untuk meratakan suhu dan melawan gaya gravitasi sehingga proses embrio dalam telur tetap baik dan mencegah terjadinya penempelan pada selaput kerabang. Pada umumnya, untuk mesin tetas otomatis sudah dilakukan pemutaran telur 1 kali tiap jam secara otomatis. Perlu diperhatikan bahwa periode 1 minggu pertama pengeraman merupakan masa kritis. Salah satu tanda pemutaran telur yang tidak benar yaitu kematian dini embrio. Meskipun ada telur yang berkembang menjadi anak ayam, biasanya gagal dalam meretakkan kerabang telur. Seleksi telur fertil dilakukan dengan cara candling atau telur disorot dengan lampu kemudian diamati. Minimal setelah 72 jam telur dierami. Jadi cara candling ini telurnya itu disorot dengan lampu senter gitu ya. Didekatkan, kemudian nanti akan terlihat tuh pembuluh darah yang terpancar dari bayangan tersebut. Atau lebih besar dan gelap bayangan, maka embrio terlihat lebih nyata di dalamnya. Kemudian tentang lama pengeraman telur tetas. Masa pengeraman dari berbagai jenis unggas berbeda satu sama lain tergantung dari ukuran telur. Semakin besar ukuran telur,
maka semakin lama masa pengeramannya. Berikut rinciannya. Nah, di sini ada telur puyuh. Dia lama pengeramannya itu 16 hari, kemudian ada ayam 21 hari, itik 28 hari, entok atau itik Manila 35 hari, kemudian angsa 40 hari, dan burung unta 60 hari. Di sini burung puyuh itu paling cepat pengeramannya, hanya 16 hari, itu karena telurnya kecil. Kemudian burung unta itu 60 hari karena telurnya besar. Nah, kemudian pada manfaat dari mesin tetas ini. Kenapa sih kita harus pakai mesin tetas ini? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama itu tingkat keberhasilan telur yang menetas lebih besar, yaitu 80 hingga 90% secara alami, hanya mencapai 50-60% saja. Jadi kalau misalnya pakai mesin ini itu meningkatkan 30 hingga 40%. Nah, daya hidup anak ayam atau itik hasil penetasan dengan mesin tetas lebih tinggi disebabkan perubahan suhu dari dalam telur ke lingkungan luar telur yang tidak terlalu ekstrim. Jadi suhunya terjaga. Kemudian DOC yang diproduksi dalam jumlah yang banyak pada waktu bersamaan dan kapasitas penetasan dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah telur yang siap ditetaskan. Kemudian periode pengeraman pada induk akan hilang, sehingga induk akan lebih produktif. Jadi mesin ini juga membuat induk ayam ini lebih produktif karena dia mampu menghasilkan telur lebih banyak selama masa hidupnya dibanding dia harus mengerami telur-telurnya. Kemudian penetasan telur dapat dilakukan terus-menerus tanpa terganggu oleh perubahan cuaca karena telur ditempatkan di ruang khusus. Selanjutnya yang terakhir itu manfaatnya adalah kontrol terhadap kualitas telur lebih mudah dilakukan dan terhindar dari kontaminasi bakteri. Selanjutnya kendala. Setidaknya saya menemukan 4 kendala yang saya temukan di 4 jurnal. Yang pertama itu ketergantungan listrik. Nah, mesin tetas otomatis menghadapi beberapa tantangan teknis. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap listrik yang stabil, terutama di daerah pedesaan. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya di pedesaan itu sering terjadi pemadaman arus listrik. Nah, itu tidak baik untuk mesin tetas. Selanjutnya, kurangnya pemahaman teknologi. Kurangnya pemahaman teknologi oleh peternak lokal menyebabkan kesalahan dalam pengoperasian alat, mengakibatkan menurunnya efisiensi penetasan. Ini menurut Priyono dan Wardana. Lalu keterbatasan monitoring jarak jauh. Nah, dalam pengembangan lebih lanjut, penerapan sistem IoT menjadi penting untuk memungkinkan monitoring suhu dan kelembapan jarak jauh sehingga proses inkubasi dapat dipantau secara real time. Ini seperti yang diteliti oleh Kurniawan dan Harjito. Selanjutnya, kegagalan sensor otomatis. Berdasarkan penelitian Balitbangtan atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, kerusakan sensor atau motor pemutar telur menjadi penyebab utama kegagalan inkubasi jika tidak segera terdeteksi. Kesimpulannya, yang pertama itu mesin tetas otomatis adalah inovasi penting dalam industri perunggasan yang memungkinkan penetasan telur unggas tanpa peran induk secara langsung dengan kontrol otomatis atas suhu, kelembaban, dan pemutaran telur. Sejarah menunjukkan bahwa konsep penetasan buatan sudah dikenal sejak 3000 tahun lalu di Mesir, kemudian berevolusi di Eropa dan Amerika menjadi sistem modern berbasis listrik dan kontrol otomatis seperti termostat dan microcontroller.
Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu cara kerja mesin tetas otomatis melibatkan dua tahap utama, yaitu tahap setter atau pertumbuhan embrio dan hatcher atau penetasan. Dengan pengaturan suhu lebih kurang 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 55 hingga 70% serta pemutaran telur secara berkala. Kemudian yang keempat, fungsi pemutaran telur otomatis sangat vital untuk mencegah embrio menempel pada membran, menjaga perkembangan merata, dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup embrio selama inkubasi. Kemudian yang kelima itu kesimpulannya adalah mesin tetas otomatis meningkatkan efisiensi produksi anak ayam karena dapat menampung ratusan hingga ribuan telur sekaligus dengan keberhasilan penetasan yang lebih stabil dibandingkan metode tradisional. Kemudian kelembapan dan dalam mesin diatur menggunakan air di bagian bawah. Jadi ada airnya di bagian bawah ya. Kemudian dikendalikan otomatis dengan sensor kelembaban dan pemanas menyesuaikan kebutuhan tahap inkubasi yang berbeda. Ini itu pada mesin yang otomatis. Kemudian kesimpulan yang ketujuh adalah manfaat mesin tetas otomatis meliputi efisiensi waktu, penghematan tenaga kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta kestabilan suhu dan kelembaban yang lebih terjaga sepanjang proses inkubasi. Kesimpulan yang ke-8, penggunaan mesin ini masih menghadapi beberapa kendala seperti ketergantungan pada pasokan listrik yang stabil, keterbatasan pemahaman teknologi oleh peternak kecil, dan harga unit mesin yang relatif mahal bagi para peternak lokal. Kemudian di Indonesia penggunaan mesin tetas otomatis telah berkembang sejak era 1950-an, khususnya di Bandung dan sekitarnya. Namun adopsinya masih belum merata di berbagai wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Nah, kesimpulan terakhir adalah penerapan mesin tetas otomatis yang optimal membutuhkan dukungan teknologi, pelatihan peternak, serta adaptasi lokal agar alat ini benar-benar menjadi solusi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan peternak unggas. Selanjutnya saran, setidaknya saya punya 5 saran. Yang pertama itu tentang pelatihan teknologi untuk peternak kecil. Pemerintah dan lembaga pendidikan disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan praktis mengenai cara pengoperasian dan perawatan mesin tetas otomatis agar teknologi ini dapat digunakan secara efektif oleh peternak di pedesaan. Kemudian yang kedua itu tentang mesin tetas lokal berbiaya rendah. Peneliti, mahasiswa, dan startup lokal di bidang sistem informasi dan teknik elektro perlu berinovasi dan mengembangkan mesin tetas otomatis yang murah, mudah dirakit, dan ramah lingkungan agar terjangkau bagi peternak kecil. Kemudian yang saran yang ketiga itu tentang integrasi Internet of Things atau IoT. Mesin tetas sebaiknya dikembangkan ke arah sistem berbasis IoT sehingga proses pemantauan suhu, kelembapan, dan pengaturan telur dapat dilakukan secara jarak jauh melalui aplikasi atau notifikasi digital. Jadi seperti jadi ada notifikasi gitu. Misal kalau di HP gitu ya. Jadi ada notifikasinya kalau ada sesuatu terjadi. Kemudian yang keempat itu penyediaan sumber daya listrik cadangan. Untuk daerah dengan pasokan listrik tidak stabil disarankan menggunakan sistem backup seperti UPS atau panel surya agar proses inkubasi tidak terganggu dan risiko kegagalan penetasan dapat diminimalkan. Kemudian tentang insentif dan dukungan pemerintah. Pemerintah daerah dan pusat
diharapkan memberikan subsidi atau insentif bagi peternak dan UMKM yang ingin mengadopsi teknologi mesin tetas otomatis sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas unggas di Indonesia. Oke, terima kasih untuk artikel terkait yang sudah menyediakan sumbernya. Kemudian juga terima kasih untuk jurnal-jurnal penelitian yang mendukung video ini. Terima kasih juga kepada penonton yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.